Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Di pagi hari ini kita masih bisa melakukan perkuliahan kita secara online. Sebelum kita memulai perkuliahan kita, mari terlebih dahulu kita mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak-anakku, hari ini kita berjumpa lagi di mata kuliah Fikih Munakahat. Di pertemuan kedua, pembahasan pertemuan kita yang kedua, yaitu mengenai talak. Jadi pembahasan minggu ini, minggu kedua, kita akan membahas tentang talak. CPMK-nya pertemuan ini harapan dari capaian mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu menelaah dan memahami tentang perceraian atau talak dan mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan talak yang ada dalam masyarakat. Jadi itu adalah capaian mata kuliah pembelajaran kita di minggu kedua ini. Mari kita lihat slide selanjutnya, yaitu tentang talak. Yang pertama yang harus kita pahami, yang harus kita ketahui, yaitu adalah pengertian talak. Talak menurut bahasa adalah al-irsalu wa al-taraku, artinya melepaskan dan meninggalkan. Talak dalam bahasa Indonesia diartikan perceraian yang artinya terputusnya tali perkawinan yang sah akibat ucapan cerai suami terhadap istrinya. Jadi talak itu adalah perceraian, jadi putusnya tali perkawinan yang sah akibat ucapan dari cerai suami tersebut. Jadi lepaslah atau putusnya antara hak dan kewajiban suami istri tersebut. Itu adalah pengertian dari talak. Selanjutnya yaitu adalah macam-macam talak. Jadi macam-macam talak. Yang pertama yang harus kita bahas atau yang pertama yang kita bahas yaitu adalah talak raj'i. Jadi talak raj'i yaitu talak yang setelah dijatuhkan sang suami masih mempunyai hak merujuk kembali istrinya selama dalam masa idah, tanpa tergantung persetujuan istrinya dan tanpa akad yang baru. Itu adalah talak raj'i. Selanjutnya yaitu ada talak bain. Jadi talak bain nunah surgro atau perpisahan yang kecil. Talak yang setelah dijatuhkan oleh suami tidak memiliki peluang untuk dirujuk kembali kepada istrinya. Jika ingin kembali, maka harus menggunakan akad nikah yang baru dan harus dinikahi dulu oleh laki-laki lain. Talak bainul kubro, perpisahan yang besar. Talak yang setelah dijatuhkan oleh suami tidak memiliki peluang untuk rujuk kembali kepada istrinya. Jika ingin kembali dengan akad nikah yang baru dan mantan istrinya harus dinikahi oleh laki-laki yang lain. Itu adalah talak bain. Selanjutnya adalah hukum talak. Hukum talak ada makruh, haram, mubah, sunnah, dan wajib. Nah, yang pertama yang kita bahas yaitu adalah makruh. Jadi hukum talak itu menjadi makruh dengan artian tanpa ada hajat alasan yang menunjukkan terjadinya perceraian. Dan hukum talak menjadi haram ketika istri sedang dalam keadaan haid dan pada saat suci setelah digauli tanpa diketahui hamil atau tidaknya. Jadi itu hukumnya haram. Hukum talak menjadi mubah ketika suami berhajat atau mempunyai alasan untuk menalak istrinya, itu menjadi mubah. Jadi suami itu mempunyai niatan, mempunyai alasan untuk menalak istrinya, itu mubah. Selanjutnya yaitu sunnah. Jadi ketika dijatuhkan oleh suami demi kemaslahatan istrinya serta mencegah kemudorotan jika tetap bersama dengan dirinya, meskipun sesungguhnya suaminya masih mencintai, itu menjadi sunnah. Yang terakhir yaitu wajib.
Talak itu menjadi wajib apabila suami yang mengilak istrinya atau bersumpah tidak akan menggauli istrinya lebih dari 4 bulan. Setelah masa penangguhannya selama 4 bulan telah habis, bila mana ia enggan kembali kepada istrinya. Nah, itu adalah macam-macam dari talak. Selanjutnya yaitu lafaz talak. Talak ini sering kita dengar di masyarakat, cerai, talak ya nak ya semuanya. Nah, di sini Ibu akan menyampaikan lafaz talak. Lafaz talak yang pertama adalah lafaz syarin atau syarih, nyata atau tegas. Jadi lafaz syarih ini contohnya seperti ini. Engkau saya talak atau kamu saya talak. Engkau ditalak atau dicerai. Jadi kata-katanya yaitu tegas, jelas. Ya, itu adalah lafaz syarih. Yang berikutnya adalah lafaz kinayah, kiasan. Jadi lafaz ini adalah lafaz kiasan. Talak menggunakan lafaz kiasan atau kata-kata kiasan. Contohnya, pergi sana atau kembali sana kepada keluargamu. Engkau bebas, katanya kan. Engkau kulepaskan. Itu seperti itu adalah kiasan. Contohnya sana, pulang sana. Kalau bahasa kita sehari-hari gini. Sana, pulang sana tempat ibumu. Kamu bebas bahasanya. Kamu saya lepas. Nah, itu seperti kiasan. Paham ya nak sampai di sini? Selanjutnya ada beberapa hal yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian. Yang pertama yaitu adalah jihar atau zuhrun yang berarti punggung dalam bahasa Arab. Yang kedua adanya ila, artinya sumpah, yaitu sumpah suami yang menyebut asma Allah untuk tidak mendekati istrinya itu atau tidak mendekati istrinya lagi. Itu adalah ila. Selanjutnya adalah li'an. Jadi li'an artinya jauh dan laknat. Yang kemudian selanjutnya adalah hulu, adalah talak yang dijatuhkan suami karena mengabulkan permintaan istrinya. Yang terakhir yaitu adalah fasah. Jadi fasah adalah terjadinya talak yang dijatuhkan oleh hakim atas pengaduan istri atau suami. Jadi itu ya nak, ingat ada beberapa penyebab perceraian, yaitu yang pertama ada zihar, yang kedua ada ila, yang ketiga ada li'an, yang keempat ada hulu, dan yang kelima atau yang terakhir itu adalah fasah. Sekarang setelah ditalak kita akan belajar bagaimana cara rujuknya. Rujuk menurut bahasa artinya kembali. Sedangkan menurut istilah artinya kembalinya seorang suami kepada mantan istrinya dengan perkawinan dalam masa iddah sesuai dengan yang ditalak, sesudah ditalak. Jadi itu ya, itu adalah pengertian dari rujuk. Hukum rujuk. Jadi hukum rujuk yang pertama ada wajib, haram, makruh, jaiz, dan sunnah. Jadi rujuk itu bisa dikategorikan dalam beberapa. Yang pertama wajib. Wajib rujuk itu terhadap suami yang menolak salah seorang istrinya sebelum dia sempurnakan pembagian waktunya terhadap istri yang ditalak. Jadi wajib hukum rujuk itu terhadap suami yang menolak salah seorang istrinya sebelum dia sempurnakan pembagian waktunya terhadap istri yang ditalak. Yang kedua, hukum rujuk itu haram apabila rujuknya itu untuk menyakiti si istri. Ya, haram apabila rujuknya itu untuk menyakiti si istri. Selanjutnya makruh. Kalau perceraian itu lebih baik dan berfaedah bagi keduanya, maka hukumnya makruh. Jadi makruh itu kalau perceraian itu memang benar-benar lebih baik daripada bersatu atau tidak berfaedah, lebih berfaedah bagi keduanya yaitu cerai, maka hukumnya rujuk, maka hukumnya makruh. Selanjutnya adalah jaiz atau boleh. Ini adalah hukum rujuk yang asli. Jadi rujuk itu hukumnya boleh atau jaiz. Sunnah, jika maksud suami adalah untuk memperbaiki keadaan istrinya atau rujuk itu lebih berfaedah bagi keduanya. Jadi kedua belah pihak antara suami dan istri itu melakukan rujuk karena lebih berfaedah, ya, sehingga itu akan rujuknya menjadi mempunyai hukum yang sunnah. Kemudian rukun rujuk.
rukun rujuk itu ada 4. Ada istri, ada suami, ada saksi, dan ada sigot atau lafaz. Ya, istri dengan syarat-syarat sebagai berikut. Contoh, ini syarat-syarat istri yang bisa melakukan rujuk. Sudah, kita lihat slide selanjutnya. Kita lihat di slide ini ya anak-anakku. Jadi istri dengan syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, sudah dicampuri. Karena istri yang belum dicampuri apabila ditalak, terus putus pertaliannya antara keduanya. Istri yang tertentu. Jadi kalau suami menalak beberapa istrinya, kemudian ia rujuk kepada salah seorang dari mereka dengan tidak ditentukan siapa yang dirujukkan, rujukannya itu tidak sah. Kemudian talaknya adalah talak raj'i. Jika ia ditalak dengan talak tebus atau talak 3, ia tidak dapat rujuk kembali. Selanjutnya ada rujuk terjadi sewaktu istri masih dalam iddah. Nah, itu istri dalam masa iddah. Selanjutnya suami dengan syarat-syarat sebagai berikut. Jadi suami yang ingin rujuk dengan syarat sebagai berikut: balik, tentu dia sudah dewasa, berakal, tidak dalam keadaan gila atau mabuk, dan dengan kemauan sendiri tanpa dipaksa. Itu adalah syarat bagi suami. Kemudian ada saksi. Para ulama berselisih apabila saksi itu wajib menjadi rukun atau sunat. Jadi ada yang mengatakan rukun itu menjadi saksi itu menjadi wajib atau sunnah. Sebagaimana mengatakan wajib, sebagian mengatakan wajib, sedangkan yang lain mengatakan tidak wajib melainkan sunnah. Sigot, yaitu sigot atau lafaz. Lafaz yang menunjukkan maksud rujuk, misalnya kata suami, aku rujuk engkau, atau aku kembalikan engkau kepada nikahku, berarti dia rujuk. Selanjutnya tidak bertaklik. Tidak sah rujuk dengan lafaz yang bertaklik. Misalnya kata suami, aku rujuk engkau jika engkau mau, berarti rujuk itu tidak sah walaupun istri mengatakan mau. Selanjutnya tidak terbatas waktu. Seperti kata suami, aku rujuk engkau selama sebulan. Ya, berarti itu tidak boleh. Aku rujuk engkau selama sebulan. Jadi dia tidak ada batasan waktu rujuk itu ya. Jangan saya rujuk engkau karena sebulan, abis itu kita talak lagi. Ya, tidak ya nak ya. Tidak seperti itu anak-anakku sekalian. Selanjutnya ada hikmah rujuk. Setelah perceraian kita rujuk. Apa sih hikmahnya? Ya. Hikmah dari rujuk itu dapat menyambung semula hubungan suami dan istri untuk kepentingan kerukunan rumah tangga. Jadi hikmahnya setelah kita bercerai, berantem, heboh ya, biasanya gitu kan permasalahan rumah tangga, dengan adanya rujuk semoga itu semua bisa menyambung kembali hubungan suami istri dengan kepentingan kerukunan rumah tangga. Membolehkan seseorang berusaha untuk rujuk meskipun telah berlaku perceraian. Jadi seseorang yang sudah dicerai boleh rujuk. Membolehkan seseorang berusaha untuk rujuk meskipun telah berlaku perceraian. Selanjutnya, rujuk dapat mengekalkan pernikahan dengan cara sederhana tanpa melalui akad nikah baru. Setelah terjadi perceraian antara suami dan istri, rujuk merupakan sarana untuk menyatukan kembali hubungan antara suami istri dengan cara ringan dari segi biaya, waktu maupun tenaga dan pikiran. Itu adalah materi kita mengenai talak dan rujuk. Sampai di sini ada yang dipahami, nak? Bisa dipahami semua ya, antara talak dan rujuk. Jadi kita sebagai laki-laki terutama tidak boleh atau tidak sembarangan mengatakan kata talak kepada istri. Referensi buku yang ibu pakai ini ya, ini sudah ada referensi bukunya di slide selanjutnya. Silahkan boleh kalian membaca. Kita sebagai mahasiswa harus banyak-banyak membaca referensi buku yang ada. Silahkan kalian baca jurnal, buku mengenai materi-materi yang berhubungan dengan pembelajaran mata kuliah kita. Baik nak, cukup sampai di sini. Semoga perkuliahan kita kali ini dapat bermanfaat.
bisa dipahami, bisa membuat kita sebagai ahli dalam hukum keluarga, ya, kita sebagai ahli akademisi, ahli hukum keluarga bisa mengetahui, bisa mengaplikasikan, kemudian bisa menyelesaikan atau bisa menginformasikan permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Mungkin orang-orang tidak tahu talak, rujuknya, cara rujuk gimana, yang baik, yang benar seperti apa. Nah, itu harus kita arahkan karena kita sebagai mahasiswa yang mempunyai keahlian dalam bidang hukum keluarga. Baik anak-anakku sekalian, cukup sampai di sini. Terima kasih, sampai berjumpa di minggu depan di lain waktu. Next time semoga kita bisa bertemu secara offline, dan kemudian kita bisa sharing lagi, kita bisa lebih menyamakan persepsi lagi tentang materi kita Fikih Munakahat 2. Baiklah anak-anak sekalian, terima kasih atas waktunya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.